Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di pelajaran fisika secara daring pada hari ini. Hari ini kita bahas materi baru mengenai KD 3.2 yaitu tentang listrik statis. Di dalam listrik statis banyak sekali subbab-subbab yang perlu dipelajari. Hal pertama yang kita pelajari yaitu mengenai materi muatan. Selanjutnya, kita bahas mengenai hukum Coulomb atau gaya Coulomb. Untuk memahami kedua hal tersebut, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Jadi, hal pertama yang hari ini kita bahas mengenai muatan. Jadi, di dalam muatan listrik tersebut itu memiliki beberapa partikel-partikel penyusun suatu atom. Yang mana terdiri dari elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan sama sekali. Sehingga inti atom terdiri dari proton dan neutron, sementara elektron bergerak mengelilingi inti atom dalam lintasan tertentu. Bisa dilihat gambarnya ya. Muatan listrik muncul akibat adanya perbedaan jumlah elektron dan proton pada atom benda. Di mana jika proton sama dengan elektron, itu bendanya netral. Dan yang kedua, jika proton lebih besar daripada elektron, benda tersebut itu adalah positif. Dan yang ketiga, jika elektron lebih besar dari proton, bendanya itu negatif. Untuk memahami materi tersebut, perhatikanlah simulasi PET muatan listrik berikut ini. Jadi di simulasi ini ada sweater di situ bisa dilihat. Dan ada dua balon, di mana nanti balon ini digosokkan di permukaan sweater. Digosok, dan akhirnya balon lengket. Terus balon yang kedua lagi, digosok, dan akhirnya dia lengket lagi. Hal itu kenapa terjadi? Terus balon ini saya lengketkan kedua. Terjadilah namanya sistem tolak menolak dia. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Perhatikan. Saya buat tampilan semua muatan ya. Nah, di situ dilihat ternyata di sweater itu banyak muatan proton atau muatan positif. Sedangkan di balon itu banyak muatan elektron atau negatif. Sehingga jika sweater sama balon itu digabungkan, makanya dia tarik menarik karena berbeda jenis. Ya, bisa dilihat ya. Dan ketika balon yang warna hijau saya gabungkan ke kuning, dia tolak menolak karena mereka itu sama-sama memiliki muatan elektron. Banyak muatan negatifnya, makanya dia tolak menolak. Ngerti ya? Selanjutnya kita bahas materi tentang hukum Coulomb dan gaya Coulomb. Pada dua muatan didekati akan bekerja gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Artinya jika dua muatan ini dia berlawanan jenis, yaitu muatan positif dan negatif, ketika nanti mereka didekatkan antara muatan tersebut akan terjadi namanya gaya tarik-menarik. Sehingga mereka saling mendekat. Dan jika muatan itu bermuatan sesama jenis, yaitu positif ketemu positif, artinya gaya yang terjadi pasti adalah gaya tolak menolak. Ada ke kiri dan ada ke kanan. Nah, selain muatan positif, saya ubah ya, misalnya situ negatif ketemu negatif. Gaya apa yang terjadi? Sama. Pasti gaya yang terjadi adalah gaya tolak menolak. Di dalam hukum Coulomb ada namanya bunyi dari hukum Coulomb, yaitu besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik itu
berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadran jarak kedua muatan. Bisa dilihat ya. Nah, di situ dilihat pada gambar di mana ketika Q1 ketemu Q2 dia itu adalah sejenis, dipisahkan dengan jarak, gayanya itu sudah yakin dan percaya pasti dia adalah gaya tarik menarik. Kalau ini dua muatannya negatif dan positif. Sehingga rumusnya bisa ditulis F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F itu adalah gaya kolom Newton, K itu adalah konstanta sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0, dan dengan pi 3,14 atau 22 per 7. Epsilon 0 itu adalah permitivitas hampa udara, nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per N M kuadrat. Itu sudah nilainya, ketentuannya. Sama dengan pi. Nah, konstanta itu nilainya tidak perlu dicari, itu sudah jelas 9 kali 10 pangkat 9 N M kuadrat per C kuadrat. Di dalam soal jika tidak ada nilai K, masukkan. Dimana Q1 itu adalah besar muatan 1, satuannya kolom. Q2 itu adalah besar muatan 2, satuannya kolom. Dan R itu adalah jarak antara kedua muatan, satuannya M. Ya, yang perlu diperhatikan untuk persamaan F sama dengan Q1 kali Q2 per R2 ada beberapa hal. Yang pertama, persamaan ini hanya berlaku untuk dua muatan saja, yaitu Q1 dan Q2. Yang kedua, kedua muatan berada dalam ruang hampa atau vakum di udara. Lalu, ada kasus mengatakan bagaimana jika medium muatan bukan vakum di udara. Ya, dikatakan seperti itu. Jadi rumusnya itu K sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0. Nah, jika ruang antar muatan bukan ruang hampa, melainkan berupa medium lain, misalnya itu air dan sebagainya, sehingga muatan untuk nilai K-nya itu berubah menjadi K sama dengan 1 per 4 pi epsilon, di mana epsilon itu adalah permitivitas bahan, sehingga dicari epsilon sama dengan epsilon R dikali epsilon 0. Epsilon R itu adalah permitivitas relatif. Maka gaya kolom dalam bahan itu bisa kita tulis F bahan sama dengan 1 per 4 pi epsilon dikali dengan Q1 kali Q2 per R kuadrat. Sehingga kita masukkan nilai epsilon menjadilah 1 per 4 pi epsilon R kali epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dan F bahan ini dipisahkan sehingga nanti bisa mempermudah untuk mencarinya. Jadi dipisahkan lagi menjadi 1 per epsilon R dikali 1 per 4 pi epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jadi rumus 1 per 4 pi epsilon 0 dikali Q1 Q2 kali R kuadrat itu adalah gaya kolom pada vakum atau ruang udara. Seperti itu. Sehingga kita tulis menjadi F bahan sama dengan 1 per epsilon R dikali dengan F vakum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa F bahan ini lebih kecil daripada F vakum. Ya, jadi vakum lebih besar daripada F bahan. Ya, kita lanjut kepada contoh soal. Jadi di situ ada dua buah muatan masing-masing 10 mikrokolom dan 12 mikrokolom terpisah pada jarak 6 cm. Hitung besar gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut bila kedua muatan diletakkan di udara dan kedua muatan diletakkan dalam bahan yang memiliki permitivitas relatif 3.
Nah, langkah pertama tulis dulu yang diketahui. Di situ Q1 kita tulis 10 mikrokolom, Q2 12 mikrokolom. Karena situ mikrokolom kita ubah menjadi kolom. Jadi mikrokolom ke kolom itu dibagi dengan 1000. Jadi hasilnya 10 kali 10 pangkat min 6 dan 12 kali 10 pangkat min 6. R-nya itu adalah 6 cm diubah ke meter dibagi dengan 100 sehingga hasilnya 6 kali 10 pangkat min 2. Dan konstanta K-nya itu sudah ketahuan 9 kali 10 pangkat 9. Dan epsilon R-nya itu sama dengan 3. Ditanyakan berapakah F udara dan F bahannya. Jadi kita kerjakan dulu yang bagian pertama yaitu yang di udara. Jadi rumusnya di udara itu seperti biasa. Hukum kolom udara sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R2. Tinggal kita masukkan masing-masing angkanya saja. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 kali 10 pangkat min 6, 12 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 2 dipangkatin 2 lagi. Jadi itu semuanya itu dikali dengan menggunakan kaidah notasi ilmiah di mana bilangan per pangkat itu dikumpulkan sama-sama untuk mempermudah untuk mencari hasilnya. Berarti kumpulkan dulu yang bagian depannya 9, 10 dan 12 seperti itu sehingga digabungkan menjadi 9 kali 10 dikali dengan 12. Setelah itu kita gabungkan yang perpangkatan, berarti 9 karena itu kali pangkatnya itu jadi tambah, berarti 9 ditambah dengan min 6 ditambah dengan min 6 ya, dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 2 dipangkatin 2 lagi, berarti 6 pangkat 2 kan 36, 10 pangkatin min 2 dipangkatin 2. Ingat kalau bilangan per pangkat di dalam matematika itu langsung dikali saja ya, ingat itu. Berarti min 2 itu kita kalikan saja dengan 2. Jadi hasilnya adalah 10 pangkat min 4. Jadi 9 kali 10 dikali dengan 12 kan hasilnya adalah 1080 ya. 9 dikurangi dengan 6 dikurangi dengan 6 itu hasilnya adalah min 3. Yang dibawa tetap yaitu 36 kali 10 pangkat min 4. Jadi solusinya sama, kita pisahkan dulu bagian depannya, nanti perpangkatan dibedakan lagi. Berarti 1080 dibagi 36 terlebih dahulu. Setelah itu bilangan perpangkatan, karena itu bagi, ingat kalau bagi pangkatnya itu jadi bilangan kurang ya. Jadi 1080 dibagi dengan 36 hasilnya 30. Min ketemu min kan positif, berarti 10 pangkat min 3 ditambah dengan 4 itu hasilnya adalah 30 kali 10 pangkat 1. Jadi kalau bilangan berpangkat itu kita ubah menjadi tidak bilangan berpangkat, karena itu adalah pangkatnya positif, berarti nilainya adalah 300 Newton, sehingga dapat F udara adalah 300 Newton. Kita cari lagu yang di bahan. Rumusnya ingat, F bahan sama dengan 1 dibagi epsilon R dikali F udara. F udara kan kita sudah dapat itu, nilainya 300. Ya tinggal kita masukkan saja seperti itu, dimana kita ketahui F udaranya sudah, terus E nya juga epsilon R nya sudah, tinggal masukkan saja. Berarti 1 dibagi 3 dikali 300 dikali 1 300 dibagi dengan 3 itu hasilnya adalah 100 Newton. Jadi dapat disimpulkan di situ bisa dilihat F bahan itu lebih kecil daripada F udara. Bisa dilihat ya. Jika masih kurang mengerti nanti bisa ditanyakan. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar muatan listrik berikut ini, di mana gambarnya situ ada Q1 dan ada namanya Q2 dibarengi dengan jarak D. Ketika besar muatan Q2 sama dengan 2Q1 dan gayanya itu tolak menolak antara Q1 dan Q2 itu sebesar 2 Newton. Agar kedua muatan mengalami gaya tolak menolak sebesar 8 Newton, maka A
muatan Q1 digeser ke kanan sejauh 1/2 D. B. Muatan Q1 digeser ke kanan sejauh D. C. Muatan Q2 digeser ke kanan sejauh 1/4 D. D. Muatan Q2 digeser ke kanan sejauh 1/2 D. E. Muatan Q2 digeser ke kanan sejauh D. Nah, perlu dilihat besaran yang diubah itu adalah bagian jaraknya, bukan muatannya. Tapi ini yang kita ubah adalah jarak kedua benda tersebut, bukan muatan yang diubah ya. Jadi untuk membesar gaya kolom, jarak antara dua muatan itu harus diperkecil, sehingga kita gunakan rumus perbandingan E berbanding terbalik dengan 1/R² seperti itu. Jadi perhatikan, kalau ketemu soal sebagai ini, kita bisa lihat langsung ke opsinya. Jadi muatan Q1 digeser ke kanan sejauh 1/2 D. Berarti Q1 digeser ke kanan. Berarti jaraknya itu makin diperkecil. Ya, bisa jadi. Opsi B, muatan Q1 digeser ke kanan sejauh D. Ya, kalau D berarti anggap dia tetap dan nilainya 0. Jadi hasilnya nanti gayanya ini tak terhingga. Besar juga, berarti anggap aja R-nya itu 0, berarti 1 dibagi 0 kan itu hasilnya adalah tak terhingga. Q2 digeser ke kanan sejauh 1/4 D. Jadi kalau Q2 ini digeser ke kanan, semakin lama jaraknya itu bukan semakin kecil tapi semakin besar. Jadi kalau semakin besar berarti gaya kolomnya diperkecil. Berarti opsi C, D, E itu tidak perlu dipilih ya. Jadi yang kita cari A dan B. Kalau B nggak tentu, jadi A. Untuk membuktikannya untuk dapat A, perhatikan. Di situ tetap seperti biasa kita masukkan F vakum. F sama dengan Q1 Q2 per R², dimana langsung buat perbandingan saja. F1 dibagi F2. Di situ FK Q1 Q2 per R² tidak perlu kita gunakan, langsung rumus perbandingan antara dua kuadrat ya. Jadi kita masukkan saja nilainya itu F1 per R² itu ke F1 per F2, sehingga itu kalau digabungkan jadilah 1 per R1² dikali dengan R2² dibagi 1, sehingga kali silang R2² 2 dibagi R21, kayak gitu ya. R1 itu anggap aja jarak mula-mula, R2 itu adalah jarak setelah digeser, sehingga kita simbolkan menjadi D. R itu ubah jadi D ya. Berarti D2² dibagi dengan D1², seperti itu. F1 kan nilainya 2, F2 kan 8, tinggal masukkan saja. Berarti D2² dibagi dengan D², tinggal dikali silang. Berarti 8D2² sama dengan D2². D2² yang kita cari itu sama dengan 2D² itu dibagi dengan 8, karena yang kita mau cari kan D2². Disederhanakan, 1/8 jadilah 2/8 jadilah 1/4D². D2² itu ruas kiri saya pindah ke kanan, berarti diubah menjadi bilangan akar. Berarti D2 sama dengan akar D² dibagi dengan 4. Seperti itu. Kalau diakarkan jadilah dia D/2. D/2 ini sama aja hasilnya dengan 1/2D. Jadi opsi yang benar dari jawaban itu adalah yang bagian A. Seperti itu. Jadi kalau masih ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan ya, bagian mana yang masih kurang dimengerti, screenshot dan tandai. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Di situ bisa dilihat ya, 2 buah muatan ditempatkan seperti gambar ini, di mana Q1, Q2 dan Q3. Di situ bisa dilihat
jaraknya 8 sama 6. Besar gaya listrik yang dialami muatan Q1. Berarti yang ditanyakan gaya listrik yang dialami Q1. Jadi pada gambar itu kan bentuknya segitiga tuh. Karena dia merupakan segitiga dan Q-nya itu melebihi daripada 2, maka kita menggunakan 2 vektor. Masih ingat kan rumus Pitagoras? Seperti itu, rumus Pitagoras. Ya. Jadi di situ kita tinggal lihat Q1, Q2 dan Q3. Karena Q1 itu negatif, Q2 itu positif, berarti mereka berdua nanti sistemnya adalah tarik menarik. Seperti itu. Lanjut, kita bikin garis dulu ya, karena dia merupakan persamaan vektor. Kita buat dulu garisnya. Berarti kita tarik garis Q1 menuju Q2. Itu dianggap sebagai gaya 1 menuju gaya kedua. Berarti F12 ya. Karena Q1 adalah pusat, berarti dari situ yang kita tarik garis. Seperti itu. Untuk Q1 menuju Q3 sama, negatif ketemu positif, gayanya apa? Tarik menarik kan? Seperti itu. Jadi, bagaimana gayanya dia? Ingat, yang tetap diambil adalah gaya yang bermula dari Q1. Berarti kita simbolkan menjadi F13. Seperti itu, ya. Bisa ya? Karena F12 dan F13 itu adalah 2 vektor yang saling tegak lurus. Berarti resultan 2 vektor saling tegak lurus itu kita cari. Maka menggunakan dalil Pitagoras. Jadi sebelum mencari resultan dari gaya listrik yang dialami muatan Q1 seperti itu, langkah pertama yang perlu kita cari adalah gaya F12 dan gaya F13 ya. Jadi gunakanlah rumus vakum. Berarti F12 berarti Q1 kali Q2 per R12 kuadrat. Kan 12, berarti yang kita cari Q1 Q2. Memangnya tinggal masukkan angkanya. Berarti 9 kali 10 pangkat 9. Ya, karena di situ pakai mikrokolom, ubah dulu ke kolom. Berarti nilainya min 6 ya. Situ juga 16 kali 10 pangkat min 6. Ubah dulu ya masing-masing. Dibagi dengan jaraknya R12 itu kan berapa? 8. Karena satuannya itu sudah meter, tidak perlu kita ubah lagi ya. Jadi kita masukkan langsung 8 kuadrat. Jadi seperti contoh soal yang 1. Kumpulkan dulu bagian depannya. Berarti 9 kali 0,4 dikali dengan 16 ya. Baru itu kita kumpulkan yang sama-sama pangkat. Berarti 10 pangkat 9 ditambah dengan min 6 ditambah dengan min 6 ya. Setelah itu 8 kuadrat itu sama dengan 64. Berarti 9 kali 0,4 dikali dengan 16 itu adalah 57,6. 9 dikurangi dengan 6 dikurangi dengan 6 itu hasilnya adalah 10 pangkat min 3 dibagi dengan 64. Jadi kita lanjutkan 57,6 itu dibagi dengan 64 hasilnya adalah 0,9 kali 10 pangkat min 3 Newton. Sehingga kita ubah bilangannya itu tidak membentuk bilangan desimal, jadilah dia 9 kali 10 pangkat min 4 Newton. Sudah dapat F12, kita lanjut mencari F13. Berarti yang ditanyakan Q1 dan Q3 per R13 kuadrat. Tinggal masukkan lagi nilainya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 0,4 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan 9 kali 10 pangkat min 6
dibagi dengan 6 kuadrat. Seperti itu. Jadi sama cara kerjanya seperti di depan, yaitu kita kumpulkan dulu bagian yang sama-sama bagian depan. Berarti 9 kali 0,4 dulu, baru dikali dengan 9. Setelah itu perpangkatannya 10 pangkat 9 ditambah dengan min 6, itu ditambah lagi dengan min 6. Baru dibagi dengan 6 kuadrat sama dengan 36. 9 kali 0,4 dikali 9 itu hasilnya adalah 32,4. 10 pangkat 9 dikurangi dengan 6, itu kita kurangi lagi dengan 6, itu hasilnya 10 pangkat min 2. Dibagi dengan 36. Berarti 32,4 dibagi 36 hasilnya 0,9 kali 10 pangkat min 3 Newton. Ubah jangan bilangan desimal, hasilnya berarti 9 kali 10 pangkat min 4 Newton. Karena F12 dan F13 kita sudah dapat, maka yang terakhir kita cari resultannya, gayanya. Berarti F1 sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat. Berarti F1 tinggal masukkan ya. 9 kali 10 pangkat min 4 kuadrat ditambah dengan 9 kali 10 pangkat min 4 kuadrat. Berarti 9 kuadrat itu kan 81. Terus bilang pangkatnya langsung kita kalikan aja. Min 4 kali 2 itu hasilnya min 8. Terus 9 kuadrat itu sama dengan 81. Kali min 4 itu kita kali dengan 2 sama dengan min 8. Nah, selanjutnya di situ 81 dikali dengan 2 dikali dengan 10 pangkat min 8. Di situ kan 10 pangkat min 8-nya ada 2. Itu saya gabungkan menjadi 1 saja supaya mempermudah karena kurang lebih sama saja. Jadi di situ 81 dikali 2 itu berasal dari mana? Itu berasal dari 81 itu saya tambahkan dengan 81, itu kurang lebih sama saja hasilnya. Itu mempermudah untuk mendapatkan nilai akar nantinya. Berarti akar dari 81 dikali 2 itu sama dengan 9 kali akar 2 kali 10 pangkat min 4 Newton, sehingga dapatlah hasilnya F1 sama dengan 9 kali akar 2 kali 10 pangkat min 4 Newton. Mungkin sampai sini saja video pembelajaran pada hari ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanya. Jangan malu untuk bertanya. Ya, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai tanpa di skip. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya.